Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kembali kita berjumpa dalam pelajaran tahsin Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang mad yang panjangnya 6 harokat. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang 4, 5, dan 6 harokat yang boleh dibaca antara ketiga pilihan, ya. Namun di sini yang 6 harokat ini kita tidak ada pilihan kecuali hanya membaca 6 harokat. Jadi mesti kita baca 6 harokat, ya. Sebelumnya juga perlu kita ketahui bahwasanya rumus yang berkaitan dengan 4 harokat, 6 harokat, 5 harokat ini itu sangat erat kaitannya dengan mad yang 2 harokat yang sebelumnya kita pelajari, yaitu mad tabi'i. Ya, jadi kita mesti paham dulu dengan mad tabi'i. Bila belum mengerti, ada anak ustaz yang belum mengerti dengan mad tabi'i, silakan cek lagi video sebelumnya, ya, mad yang panjangnya 2 harokat. Bila kita sudah mengerti dengan mad 2 harokat ini, yaitu mad tabi'i, maka kita akan lebih mengerti lagi bila bertemu dengan mad yang panjangnya 5 ataupun 6 harokat. Jadi kaitannya sangat erat, ya. Jadi karena itu rumusnya. Jadi ketika mad tabi'i bertemu dengan salah satu tanda nanti sehingga panjangnya 6 harokat. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum mengerti masalah mad tabi'i yang dibaca 2 harokat, silahkan cek video Ustaz sebelumnya, yaitu tentang mad 2 harokat. Baik, silahkan dengarkan penjelasan, silahkan perhatikan kemari. Ustaz akan jelaskan bahwasanya yang dibaca 6 harokat itu, ya, ada 2 sebab, ya, kenapa dibaca 6 harokat. Ingat, tidak ada pilihan, jadi harus dibaca 6 harokat, ya. Yang pertama sebabnya yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu bahwasanya mad tabi'i adalah kemarin apabila ada alif mati sebelumnya fathah, ya, waw mati sebelumnya dhammah, dan ya mati dan sebelumnya kasrah. Itu mad biasa, mad tabi'i yang dibaca 2 harokat. Namun ketika mad tabi'i tersebut bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid, nah ini dia, ya, bertanda tasydid, maka dibacanya berapa? 6 harokat, ya. Seperti ini contohnya, satu sebuah contohnya, wahajjahu, ya. Ha ini sebenarnya kan dibaca berapa? 2 harokat karena dia mad tabi'i, ya. Karena dia bertemu dengan tanda tasydid, ya, tanda tasydid, maka jadi bacanya 6 harokat, ya. Jadi kalau di Al-Quran ada tanda seperti ini, nah, ya, ada tanda seperti ini kalau di dalam Al-Quran. Namun walaupun tidak ada tanda seperti ini, kita sudah tahu bahwasanya ini dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena ada tasydid, sebelumnya ada mad tabi'i, ya. Ini mad tabi'i, kan? Sebenarnya kalau tidak ada tasydid ini dibaca berapa? 2 harokat, kan? Wahajahu, umpama kalau tidak ada ini, kita hapus tasydidnya, wahajahu. Namun ketika ada tasydid, dia menjadi panjang 6 harokat, wahajahu, gitu. Sebelum menuju ke tasydidnya kita panjangkan dulu 6 harokat. Bukan berarti kita panjangkan ketika bertemu dengan tasydid seperti wahajahu, itu salah, ya. Tapi hanya kita panjangkan dulu, wahajahu. Ngerti, Ustaz? Itu contoh satu yang saya buat, ya. Jadi ingat, apabila mad tabi'i, setiap mad tabi'i baik waw mati atau ya mati atau alif mati bertemu dengan huruf yang bertasydid setelahnya, maka dia dibaca 6 harokat. Ya, itu sebab yang pertama. Yang sebab kedua, apabila mad itu, mad tabi'i, ya, bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Kalau ini bertasydid, tanda tasydid, kalau ini tanda sukun. Nah, cuman itu bedanya, ya.
Jadi dibacanya al-ana. Jadi kita baca menjadi al-ana. Ya. Mana di sini mat Ustaz? Ini dia matnya. Nah, ini mat nih. Panjang sebenarnya ini. Gitu ya. Karena dia ada di sini sukun, dia sukun ya. Jadi panjangkan 6 harokat. Kalau di Al-Quran ada tanda seperti ini. Nah, al-ana gitu. Itu mat yang bertemu dengan tanda sukun ataupun huruf yang mati setelahnya. Ngerti ya Ustaz? Jadi apabila ada mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, maka dibaca 6 harokat. Mudah ya. Jadi untuk mengetahui yang panjangnya 6 harokat itu cuma 2 sebab ya. Yang pertama apabila mat tabi'i bertemu dengan tasydid, yang kedua apabila mat bertemu dengan tanda sukun. Ngerti Ustaz? Ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya kita akan praktek. Silakan dilihat. Baik, silakan didengarkan. Ustaz akan bacakan contoh ya. Contoh dari nomor 1 yang sudah kita bahas tadi. Sebab yang pertama tadi yaitu apabila bertemu dengan tasydid, maka contohnya seperti bisa kita lihat di surat An-Nazi'at ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Itu to-nya tuh dipanjangkan 6 harokat karena setelahnya ada mat tabi'i dan setelahnya ada tasydid ya. Di to itu ada mat tabi'i yaitu 2 harokat sebenarnya dipanjangkan karena dia ada tasydid setelah mat tabi'inya, jadi dipanjangkan 6 harokat. Tammatul kubra gitu ya. Juga di surat Abasa kita bisa lihat fa idza ja'atis sakhah gitu ya. So-nya tuh panjangnya berapa? 6 harokat. Karena apa? Karena ada mat tabi'i sebelum tasydidnya. Setelah mat tabi'inya ada tasydid gitu ya. Jadi so-nya tuh udah mat tabi'i itu. Nah, karena setelah mat tabi'i itu ada tasydid, nah jadi dipanjangkan bertambah panjangnya. Sebenarnya kan mat tabi'i itu 2 harokat ya kan. Sakhah gitu. Tapi karena dia ada tasydid, jadi panjangnya jadi 6 harokat bertambah jadi sakhah gitu. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain seperti di surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqah ya. Kenapa hanya dipanjangkan 6 harokat? Karena hanya itu mat tabi'i. Mat tabi'i bertemu dengan tasydid. Al-Haqqah gitu. Dan juga banyak contoh yang lain ya. Kita bisa cari sendiri. Kalau kita bisa cari sendiri berarti kita sudah mengerti. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid ya, maka dia dibaca 6 harokat. Selanjutnya contoh yang kedua ya, sebab yang kedua kenapa dibaca 6 harokat, yaitu seperti yang kita contohkan tadi di papan tulis ya, yaitu apabila ada mat bertemu dengan tanda sukun atau huruf yang bersukun ataupun huruf yang mati ya. Contoh ini cuman hanya ada di surat Yunus ya, yaitu surat Yunus ayat 51 sama 91 ya. Hanya 2 ini di dalam Al-Quran ya. Al-ana ya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi A-nya dipanjangkan ya. Al-ana gitu. Ya, jadi contoh yang kedua ini, sebab yang kedua ini yaitu mat bertemu dengan huruf yang bertanda sukun ini cuma hanya 2 di dalam Quran, yaitu
Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Ya. Semoga dapat dipahami dari apa yang saya jelaskan, dan kita senantiasa ya anak-anak Ustadz senantiasa berusaha sendiri ya untuk mengenal mat-mat seperti ini ya, karena ini perlu untuk membaguskan, memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Karena kalau semuanya kita baca pendek, itu tidak ada ritmenya, tidak akan ada maknanya jadinya, juga tidak akan indah didengar. Namun ketika ada perbedaan mat, ada yang saatnya kita baca 2 harokat, ada yang 3 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu kita baca ada yang 6 harokat gitu. Jadi bagus bacaan kita, juga artinya juga sesuai gitu. Kalau kita bacanya tidak sesuai dengan mat, maka artinya juga akan salah takutnya kita. Ya. Jadi Ustaz mohon kepada anak-anak Ustaz, mohon perhatikan matnya ketika tilawah, baik tilawah maupun menghafal ya. Terima kasih. Semoga Allah beri kita taufik untuk senantiasa menjadi muslim yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran ini dapat menjadi syafaat bagi kita di kelak akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.